Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasyukurillah, pada hari ini, pada pagi menjelang siang ini kita akan mulai pembelajaran kembali, yaitu hari Kamis tanggal 18 Februari 2021. Kita pembelajaran tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Anak-anak Bapak, siapkan buku LKS kalian, buku belajar kalian. Mari kita pembelajaran bersama-sama. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang dipahami bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai pembelajaran 4, pendalaman materi IPS KD 3.4. Proses pembentukan NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk atas perjuangan dan kerja keras dari para pahlawan terdahulu. Setelah meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia harus melengkapi alat kelengkapan negara untuk mempertahankan kedaulatannya. Adapun hal-hal yang harus dilakukan dalam perbentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah diantaranya: 1. Pembentukan kelengkapan pemerintah. 2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dan 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh daerah di Indonesia. Adapun pembentukan kelengkapan pemerintahan diantaranya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Dalam sidang tersebut dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Sidang tersebut diikuti oleh 27 orang. Dalam sidang pertama PPKI ini menghasilkan keputusan: 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi RI. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Tugas Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Selanjutnya, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dengan rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. 3. Pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. PPKI mengadakan rapat kembali pada 22 Agustus 1945 dengan hasil pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR. BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang dengan tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat. 4. Pembentukan lembaga pemerintahan di seluruh Indonesia. Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18 sebelum diamandemen. Pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dan memandang serta mengingat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Sesuai dengan keputusan PPKI bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional di daerah-daerah, tugas gubernur juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Nah, itulah kira-kira proses pembentukan NKRI. Apa-apa yang harus disiapkan setelah proklamasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas pendalaman materi Bahasa Indonesia KD 3.5.
Bacalah teks di bawah ini dengan seksama. Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo merupakan salah satu tokoh yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir pada 23 Maret 1896 di Karawang, Jawa Barat. Beliau berhasil menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1933 di Universitas Leiden dan menjadi pengacara. Ahmad Subarjo merupakan pejuang kemerdekaan dari golongan tua. Ketika menjelang kemerdekaan Indonesia, Ahmad Subarjo ikut berperan sebagai anggota BPOPKI dan anggota Panitia 9. Nah, kalian bisa melihat di sana ada gambar beliau, yaitu Ahmad Subarjo adalah penasehat PPKI. Adapun perannya yang sangat penting adalah menjadi penengah golongan muda dan kedua pemimpin nasional Soekarno dan Hatta. Ketika terjadi peristiwa Rengas Dengklok, beliau mewakili golongan tua berunding dengan para pemuda agar mengembalikan Soekarno-Hatta. Perundingan tersebut akhirnya mencapai kesepakatan, yaitu dengan menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Selanjutnya kita akan pembahasan pendalaman materi SBDP KD 3.3. Pola lantai tari kelompok. Tari merupakan salah satu wujud keragaman budaya di Indonesia. Ada berbagai jenis tari dengan keunikan dan keindahan masing-masing. Salah satu unsur tari yaitu pola lantai yang harus dipertimbangkan dengan tepat agar tarian terlihat lebih indah. Pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Selain itu, pola lantai dalam tari kelompok dapat diartikan sebagai garis di lantai yang dibuat oleh formasi penari. Pola lantai kelompok banyak macamnya, antara lain pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, dan pola lantai diagonal, dan pola garis melengkung. Nah, itulah kira-kira pola lantai tari yang kita temui, diantaranya yaitu apa tadi? Pola lantai vertikal, pola lantai horizontal, dan pola lantai diagonal, serta pola garis melengkung. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.